Kadang-kadang hal yang paling menentukan masa depan sebuah negara itu bukan sesuatu yang heboh-heboh banget kayak pidato yang berapi-api atau kebijakan yang rumit. Malah bisa jadi sesederhana sebuah buku. Nah, hari ini kita akan bedah sebuah jurnal yang kelihatannya sih biasa aja, tapi sebenarnya inilah cetak biru pembangunan Indonesia. Nih, lihat deh. Namanya Jurnal Harga Satuan Bahan Bangunan. Kelihatannya sih, ya cuma buku tebal isinya daftar harga. Tapi pertanyaannya, kok bisa daftar harga doang jadi kunci buat bangun negara? Oke, ayo kita selami bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin angka, kita perlu zoom out dulu. Kita lihat gambaran besarnya. Karena di balik setiap jembatan, setiap jalan tol yang kita lihat, itu ada sebuah mimpi nasional yang jauh lebih gede. Dan mimpi itu punya nama. Namanya Visi Indonesia Emas 2045. Ini bukan sembarang nama loh. Ini disebut langsung di kata pengantar jurnal ini. Jadi ini beneran cita-cita besar bangsa kita untuk beberapa dekade ke depan. Terus, Visi Indonesia Emas 2045 itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah cita-cita biar pertumbuhan ekonomi kita itu bisa dinikmatin sama semua orang. Dari Sabang sampai Merauke. Adil, merata, dan berkelanjutan. Nah, tulang punggung buat wujudin itu semua, ya ini, pembangunan infrastruktur gede-gedean. Tapi kan visi sebagus apapun butuh alat buat ngejadinya nyata ya kan? Nah, disinilah kita turun dari langit cita-cita ke tanah, ke alat praktis yang benar-benar dipakai di lapangan. Dan inilah dia sang alat itu, Jurnal Harga Satuan Bahan Bangunan. Jadi, buku ini tuh semacam kitab sucinya harga konstruksi di Indonesia. Semua mulai dari bikin rencana, ngitung budget, sampai proses tender, acuannya ya ke sini. Mau itu proyek pemerintah atau swasta, semua ngelirik buku ini. Dan di kata pengantarnya itu ada satu kalimat kunci yang benar-benar nangkep kenapa buku ini penting banget. Katanya gini, data yang transparan dan terpercaya. Kenapa? Ya karena tanpa data yang jelas dan bisa dipercaya, ngomongin pembangunan yang adil dan merata itu cuma mimpi di siang bolong. Terus, seberapa terpercaya sih emangnya? Coba lihat angka ini, 20.000 lebih. Itu jumlah pelanggan setia yang ngandelin data dari jurnal ini di seluruh Indonesia. Jadi ini bukan cuma buku, ini udah jadi standar industri. Oke, sekarang bagian serunya nih. Kita bedah isinya. Kalau tadi kita ngomongin kenapa buku ini ada, sekarang kita intip apa aja sih yang ada di dalamnya? Jadi, kalau kita lihat daftar isinya, semua biaya proyek itu pada dasarnya dibagi jadi 3 pilar utama. 1, udah pasti, upah pekerjanya. 2, harga bahan-bahan bangunannya. Dan 3, biaya sewa alat-alat berat. Nah, ini nih, coba lihat deh daftar isinya. Padat banget kan? Ini yang nunjukin betapa gedenya pekerjaan di balik jurnal ini. Ini bukan cuma daftar harga buat Jakarta doang, tapi data super detail buat hampir semua daerah di Indonesia. Biar kebayang, tabel ini nunjukin jangkauannya. Dari Sumatera Utara di barat sampai Papua Barat Daya di timur. Kenapa ini penting? Ya karena setiap provinsi itu punya data harganya masing-masing. Jadi budget proyek di Medan misalnya, ya harus beda dong sama di Surabaya atau di Kalimantan. Harus sesuai sama realita harga di sana. Tapi tunggu dulu. Bikin gedung atau jembatan itu kan gak cuma soal semen, pasir, dan baja kan? Di baliknya tuh ada ekosistem bisnis yang, wah, kompleks banget. Dan ternyata, itu semua juga ada di jurnal ini. Jadi, selain angka-angka, jurnal ini punya harta karun lain, direktori perusahaan. Ini bukan cuma daftar harga, tapi bisa dibilang yellow pages-nya industri konstruksi dan semua pendukungnya. Dan coba dilihat, bisnisnya macam-macam banget. Oke lah, pemasok baut sama mur itu wajar. Tapi lihat, ada jasa anti rayap, sistem alarm, bahkan asuransi dan arsitek. Ini nunjukin kalau satu proyek konstruksi itu kayak sebuah orkestra besar yang butuh ratusan keahlian beda-beda biar bisa jalan. Oke, sekarang kita zoom out lagi kembali ke gambaran besarnya. Tadi kita udah lihat detail-detailnya, sekarang ayo kita sambungin lagi semua data ini ke visi besar yang kita bahas di awal tadi. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan kita di awal, tapi sekarang kita udah punya bekal lebih banyak. Jadi, apa sih sebetulnya nilai dari sekumpulan angka di dalam buku tebal ini? Jawabannya paling kelihatan kalau kita bandingin dua dunia ini.
Di satu sisi, dunia tanpa data standar. Semuanya serba kira-kira, serba nebak. Hasilnya, pemborosan, proyek telat, dan persaingan yang nggak sehat. Nah, di sisi lain, dunia dengan data yang transparan. Perencanaannya jadi matang, anggarannya akurat, dan ujung-ujungnya, kemajuan bangsa jadi lebih merata. Jadi, inilah poin kuncinya. Fondasi pertama sebuah gedung pencakar langit atau jalan tol itu ternyata bukan beton, tapi data. Data yang bersih, transparan, dan bisa diandalkan. Itulah fondasi sesungguhnya untuk membangun masa depan sebuah bangsa. Ini jadi bikin kita mikir ya. Kalau sebuah buku data harga bisa jadi cetak biru infrastruktur sebuah negara, kira-kira data apa, informasi apa, atau prinsip apa sih yang kita jadiin cetak biru buat ngebangun hidup kita sendiri? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.